Perkenalkan, nama saya Monica Melania. Di sini saya akan membahas tentang bank muamalat. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya bank muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) ini biasanya dikenal dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat ini didirikan pada 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991, 1 Masehi, atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. BMI didirikan atas dasar gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin dari Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Alamat. Alamat kantor pusat Muamalat Tower yaitu di Jalan Profesor Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini nomor telepon dan ini faks kontak. Ini untuk email Bank Muamalat. Untuk alamat cabang Bank Muamalat di luar negeri yaitu di kantor cabang Kuala Lumpur, Malaysia, Suite L03 L05 Grand Floor nomor 67 Wisma Goldil, Jalan Raja Culan 50200. Ini nomor telepon untuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ada kontak alamat sekretarisnya. Dan ini nomor telepon yang ada di Malaysia. Dan ada call center Bank Muamalat. Ini ada Facebook, Twitter, dan Instagram, juga YouTube Bank Muamalat. Kepemilikan saham. Kepemilikan saham pada Bank Muamalat sebagai berikut. Yang pertama, Islamic Development Bank atau IDB, sebanyak 32,74%. Yang kedua, Dopian Bank, sebanyak 22%. Yang ketiga, Atwil Holdings Limited, sebanyak 17,91%. Yang keempat, National Bank of Kuwait, sebanyak 8,45%. Yang kelima, ada IDF Investment Foundation, sebanyak 3,48%. Yang keenam ada BMF Holding Limited sebanyak 2,84%. Yang ketujuh, Reza Renaldi Saiful sebanyak 1,67%. Kemudian Dewi Monita 1,67%, Andre Mirza Hartawan 1,66%, dan Kop Kapindo 1,39%. Kemudian pemegang saham lainnya, other source holders sebanyak 6,19%. Jadi totalnya 100%. Produk layanan. BMI membagi produk bank ke dalam dua kategori yaitu penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Pertama, produk penghimpunan dana.
A. Ada tabungan dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah serta manfaat yang luas. B. Tabungan IB Hijriah Falas adalah tabungan dominasi valuta asing, US dollar, dan dolar Singapura, bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. C. Ada tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan haji dan umroh adalah dalam mata uang rupiah dan valuta asing US dollar yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh. D. Tabungan IB Hijrah Rencana. Tabungan IB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran minim, rutin bulanan, dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir, kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Kemudian layanan produk. Layanan yang ada tabunganku IB, tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat. F. Tabungan IB Hijrah Prima. Tabungan ini merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Kemudian tabungan IB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah non-individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas cash management system. Kemudian deposito IB Hijrah. Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Kemudian giro IB Hijrah At-Tijari. Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Kemudian giro IB Hijrah Ultima. Giro syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Kemudian dana pensiun muamalat. Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau minimal 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain. Kemudian ada IB Muamalat Pensiun. Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal. Dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan auto loan atau via multifinance. Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor, mobil, melalui perusahaan multifinansi yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. IB modal kerja reguler, pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi nasabah, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja aset lancar. Yang kedua, produk pembiayaan. Pertama ada IB investasi reguler, yaitu pembiayaan jangka panjang yang disediakan dalam rangka pemenuhan pembelian aset tetap, pembelian mesin, produksi, dan investasi lainnya selain properti dalam jangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan pendirian unit usaha baru. Yang kedua, IB properti bisnis, yaitu pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk
memenuhi kebutuhan akan pembelian properti bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan renovasi dan pembangunan properti bisnis baru di atas lahan milik nasabah. Yang ketiga, IB Muamalat Usaha Mikro, yaitu pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non-hukum. Kemudian ada IB Rekening Koran Muamalat, yaitu pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan popularan transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui cek atau biliet giro. Layanan Bank Muamalat Indonesia, yaitu pertama, perbankan internasional atau remitansi. A. Kas Kilat adalah layanan yang diberikan kepada nasabah masyarakat lainnya untuk menerima kiriman uang, baik tunai maupun non-tunai, khususnya dari WNI yang bermukiman di luar negeri. B. Incoming Muamalat Remitensi, IB, merupakan kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dimasukkan ke dalam kredit rekening penerima yang merupakan nasabah bank. Kemudian, layanan Bank Muamalat Indonesia Outgoing Muamalat Remitensi IB ialah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima. Trade financing. Pertama ada ekspor, produk dan layanan transaksi ekspor yang tersedia bagi nasabah eksportir bank meliputi yang pertama ada advising L atau C. Kedua outward bills. Yang ketiga ada negotiation dan LC transfer. Untuk trade financing impor ada letter of credit, surat berdokumen dalam negeri, bank garansi, klaim bank garansi, standby, deposit plus, LC murabah, buyer financing, AR financing, value chain financing. Ketiga, layanan 24 jam. Pertama, ATM Muamalat. ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan nasabah dalam melakukan info saldo, cetak, transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi, semua asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah, dan pembayaran ZIS. Yang kedua, Muamalat Mobile Digital Islamic Network atau DIN. Muamalat Mobile merupakan aplikasi yang meliputi lokasi ATM atau cabang, info produk, call center-nya di sini, bahasa, kiblat, jadwal, sholat, dan aplikasi haji dan umroh. Mobile banking Muamalat menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara real-time, aman, dan praktis menggunakan perangkat smartphone nasabah melalui koneksi internet. Yang ketiga, Internet Banking Muamalat. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah retail dalam melakukan transaksi finansial seperti pemindahan bukuan, transfer antar bank, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa serta transaksi non-finansial seperti cek saldo. Kemudian kita akan melakukan analisis keuangan Bank Muamalat, yaitu laporan tahun 2020. Pertama, analisis laporan posisi keuangan tanggal laporan 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 dalam jutaan rupiah. Pada September 2020, total aset mencapai Rp48.785.792 dan pada Desember 2019 total aset sebesar Rp50.555
Rp55.519.000, yang di mana pada tahun 2019 total aset lebih besar daripada tahun 2020. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Liabilitas adalah hutang yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Contoh liabilitas adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Total ekuitas yang dapat didistribusikan pada pemilik pada tahun 2020 sebesar Rp3.957.268, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp3.937.178. Untuk total ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar dan total liabilitas serta ekuitas tahun 2020 yaitu Rp40.795.792.000 dan tahun 2019 sebesar Rp50.555.519.000. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020 dan 2019 dalam jutaan rupiah. Laporan laba rugi operasional tahun 2020 sebesar Rp35.978.000, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp34.279.000. Dan untuk laporan laba rugi non operasional tahun 2020 sebesar Rp26.185.000 dan tahun 2019 yaitu sebesar Rp24.503. Dalam laporan laba rugi tahun berjalan sebelum pajak tahun 2020 sebesar Rp9.793.000, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp9.776. Untuk laporan laba rugi tahun berjalan tahun 2020 yaitu sebesar Rp9.793 dan tahun 2019 sebesar Rp9.776. Total laba rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp20.090.000. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp24.243, yang dimana berarti total laba rugi tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2020. Sekian presentasi saya mengenai profil bank syariah, bank muamalat syariah, dan analisis laporan keuangan bank muamalat. Terima kasih.